terlalu keras, terlalu ini bahaya, nanti gimana kandungannya atau apa bla 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 gitu. Bahkan pernah gue sampai kayak aduh nyerah gak kuat muntah. Tuh gue sedih guys, sorry, sayangnya ini hancur padahal. Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi ini tuh YouTube channel pertama aku, bener-bener pertama banget. Dan di YouTube pertama aku mau ceritain gimana perjalanan aku biar bisa sampai kayak aku sekarang ini. Karena banyak banget kadang yang ngasih Q&A ke aku, nanya kok bisa sih jadi pemain bola, kok bisa sih gini. Nah di sini aku bakalan ceritain semuanya, gimana perjalanan aku sebelum aku memasuki dunia sepak bola, aku ngapain aja. Pokoknya aku bakalan ceritain ke kalian semua. Sebelum aku ceritain, kalian harus like, subscribe, dan komen channel YouTube aku. Karena dengan kalian subscribe sebanyak-banyaknya itu akan membuat aku semangat bikin video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Oke, di sini gue bakalan ceritain gimana perjalanan gue buat menuju sepak bola. Tapi sebelum sepak bola, gue ngapain aja kira-kira? Nah, sebelum gue sepak bola, gue itu main di futsal dulu guys. Gue pertama kali main futsal itu sekitar tahun 2015. Itu juga karena gue diajak sama temen-temen gue. Di situ awalnya gue nggak terlalu menarik dan minat sama sekali ya di dunia futsal. Tapi karena temen gue bilang, wah pelatihnya ganteng loh gitu. Ya cewek gimana gitu yang nggak tertarik kalau udah dengar cowok ganteng ya kan. Nah ya pasti kalian juga kalau cewek kalau dengar kayak gitu juga pasti tertarik. Ya dari situ gue mulai tertarik buat main futsal. Akhirnya gue mencobalah untuk datang, tapi baru datang aja, belum ikut latihan bareng gitu, belum, karena gue belum berani gitu. Gue baru pengen lihat aja. Oke, gue udah lihat dong, gue udah lihat. Nah dari situ yang gue lihat nih ternyata beda sama apa yang pertama kali gue mau masuk situ tuh karena apa gitu. Akhirnya gue pas udah lihat latihannya, bukan karena pelatihnya ganteng, tapi karena kayak pas gue lihat, wah menarik juga gitu loh, kayak seru banget gitu loh, bola satu dikejar-kejar rame gitu kan semuanya, terus main tim juga, kerjasama, harus kompak, oke gitu. Itu apa, futsal itu tuh benar-benar harus menggunakan teknik tim banget sih kalau kata aku. Karena kayak misalnya satu miring aja, semuanya tuh pasti ikut kena gitu. Tapi ibaratnya kalau misalnya walaupun kayak gitu, satu semangat, semua pasti ikut semangat. Kayak itu deh, bagusnya di situ kerja tim. Lanjut, aku waktu pertama kali futsal, aku belum punya sepatu futsal, belum punya jersey, belum punya perlengkapan futsal lainnya. Jadi aku kayak bingung gitu loh kan, mau pakai punya siapa gitu. Tapi karena aku punya abang cowok, akhirnya aku tuh pakai sepatu futsal abang aku. Tapi zaman dulu sepatu futsal abang aku itu udah jelek banget, udah gitu kegedean di aku. Dan aku pakai jersey seadanya, jersey yang aku bikin kelasan waktu aku sekolah di SMA. Aku pakai jersey itu, ya namanya baru ya kan, aku juga belum ngerti apa-apa tentang itu. Ya udah aku pede-pede aja dong untuk memulai latihan futsal itu. Aku pakai sepatu abangku yang udah jelek, tapi kegedean juga di aku gitu. Tapi aku kayak, namanya aku punya semangat sendiri gitu loh, udahlah nggak peduli orang mau kayak gimana gitu, yang penting aku latihan gitu, dapet ilmu. Dan aku orangnya nggak mau kayak minta dulu sama orang tua nih, nggak mau, karena orang tua aku pun nggak ngasih aku sebenarnya buat main futsal, karena mereka mikirnya cewek mau ngapain main futsal gitu, itu tuh terlalu keras, terlalu ini bahaya, nanti gimana kandungannya atau apa bla 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 gitu. Pokoknya gitulah, orang tua khawatir ya kan, wajar. Tapi di situ gue tetap nekat dengan tekad gue buat serius di bidang futsal. Dimana gue terus latihan. Gue itu latihan setiap hari guys, setiap hari. Sampai temen gue yang pertama kali ngajak gue main futsal, dia udah berhenti futsal. Dan klub gue yang pertama kali itu bubar, hancur semuanya. Di situ gue kayak bingung gitu loh, gue harus lanjut
apa enggak, apa gue harus ngikut teman-teman gue berhenti juga. Tapi di situ gue lagi semangatnya buat main futsal, lagi semangatnya buat apa ya, buat kayak pengen lebih bisa lagi, lebih baik lagi, pengen berguna kayak gitu di dalam pikiran gue kan ya. Akhirnya tuh gue sempet kayak ya udahlah gue sendiri dulu. Maksudnya sendiri itu dimana gue tuh berpikir gue mau kemana, mau gue berhenti atau lanjut. Kalaupun gue mau lanjut, gue juga masih bingung karena gue belum punya teman banyak di situ. Namanya baru pertama kali kan, gue masih belum punya teman banyak. Nah, nggak lama adalah sebuah klub futsal dari Depok. Dia nge-DM gue kayak awalnya tuh nanya-nanya doang sih, kayak mau gak ngelatih gitu. Nah, gue belum bisa dong, namanya gue juga masih baru dan gue masih butuh buat latihan juga. Ya gue nggak mau yang namanya ngelatih. Itu gue bilang ke itu orang, saya belum bisa ngelatih, saya juga masih butuh latihan. Kalau mau, saya ikut latihan aja di sana. Kita belajar bareng-bareng semuanya gitu. Terus akhirnya orang itu maulah. Kata dia, ya udah datang aja gitu ke sini, ke tempat latihan futsalnya itu. Datanglah gue. Datang latihan itu kebanyakan pemainnya cowok. Ceweknya itu masih dikit banget, minim banget. Dan gue awal canggung. Tapi lama-lama kayak ya udah jalanin aja gitu namanya. Ya gue niatnya emang serius gitu loh buat di futsal, jalanin aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir apapun lah, jalanin aja pokoknya. Setelah gue jalanin, semakin banyak deh pemain-pemain putri yang baru pada daftar, karena gue juga bantu promosiin gitu lah itu klub biar banyak orang-orang baru yang datang mau daftar buat bisa main futsal, belajar futsal gitu. Walaupun cewek juga kita harus bisa gitu lah, jangan mau diremehin. Nah setelah itu udah banyak sering ikut turnamen, terus kegiatan kayak kita away keluar gitu sama itu. Oke, udah lumayan lama. Gue ngerasa kayak klub itu tuh kayak bagian dari keluarga kedua gue, karena gue emang benar-benar deket sama anak-anak yang ada di klub itu. Seiring berjalannya waktu, namanya perjalanan, setahu gue tuh namanya perjalanan di sebuah tim pasti ada pasang surutnya, dimana kalau lagi rame banget, kalau lagi sepi banget. Bahkan sampai akhirnya pemain cewek di klub gue itu tuh hilang semua, pada berhenti semuanya. Bingung nggak? Makin bingung gue. Makin bingungnya kenapa? Kayak gue berhenti aja kali ya. Masih gue mau lanjut, sedangkan anak ceweknya aja tuh nggak ada yang latihan lagi. Di sini kebanyakan cowok gitu. Tapi gue nggak kayak main langsung mutusin apa yang gue pikirin gitu. Tapi gue masih kayak mencoba untuk batuk dulu guys. Gue mencoba untuk berdiskusi. Gue berdiskusi sama pelatih gue. Gue tanya sama dia, gimana coach kalau saya berhenti aja gitu? Karena di sini juga ceweknya udah nggak ada. Gue kalau sama cowok. Tahu gak apa kata pelatih gue itu? Gak apa-apa, latihan aja langsung sama cowok, belajar biar bisa lebih baik lagi. Jangan ketergantungan sama temen. Kalau emang temen udah nggak mau buat diajak lebih baik lagi, ya udah, yang penting dari diri langsung aja yang niatnya kayak gimana. Nah dari situ ya juga sih, ya udah gue dengan percaya dirinya gue gitu, dengan niat gue, tekad gue, karena gue juga deket sama anak-anak yang cowok di dalam klub gue itu. Ya udah, gue tetap bertahan dan gue latihan sama cowok selama berapa tahun ya, lumayan lama lah kira-kira. Gue latihan sama cowok dan itu gue cewek sendiri, dikasih materinya sama. Bahkan pernah gue sampai kayak aduh nyerah gak kuat muntah saking bener-bener capeknya gitu loh, kayak nggak dibedain. Games gue lawan cowok gamesnya, oke semuanya ya udah. Karena yang buat gue berani itu juga karena ya mereka nganggap gue keluarga, gue nganggap mereka keluarga. Jadi itulah saling melengkapi. Mereka ngasih gue pelajaran, mereka ngasih gue ilmu, dan anak-anak cowoknya pun welcome ke gue, kayak ngasih tahu mana yang benar, mana yang ini, dan mereka juga ngejaga gue di situ. Gue seneng banget makanya sama klub itu. Tapi sayangnya klub itu
hancur juga. Hancurnya karena sesuatu yang tak diduga, yang nggak ingin gitu. Ya pokoknya nggak ada lah anak murid yang pengen klub yang udah jadi keluarganya itu hancur. Tapi sayangnya ini hancur. Tuh gue sedih guys, sorry. Sayangnya ini hancur. Padahal kayak gue tuh udah gimana ya, kayak ya udah kayak keluarga kedua gue gitu. Udah kayak tiap hari bareng, apa-apa bareng gitu loh. Gue pokoknya masalahnya itu ya kaget aja gue, kok bisa gitu loh lebih mentingin diri sendiri daripada keluarga. Ya udah, yang gue sedihin itu kayak gue udah berjuang banget buat pertahanin klub gue, karena emang susah gitu loh buat pertahanin klub yang udah kita bangun sendiri. Kita cari orang sampai semua kumpul di situ, terus semua bisa jadi kayak keluarga, berteman semua, kenal, ya teman baru, kenalan baru, kayak semangat baru. Tapi kandas gitu aja hanya karena keegoisan di pribadi ya. Sorry kalau misalnya ada yang tersinggung. Pokoknya kayak gitu ceritanya. Ya udah, setelah itu udah hancur, ya gue mau nggak mau harus ikhlas dong. Kayak ya udah, emang udah harusnya gue buat keluar lagi, mencari pengalaman baru lagi. Akhirnya gue keluarlah dari zona itu, dimana gue ikut seleksi di tim Female FC. Waktu itu gue ikut seleksi di situ. Gue belum kenal siapa-siapa, baru kenal beberapa aja. Gue orangnya tuh minderan, gampang down, gampang kayak gue nggak bisa gitu. Di diri gue pasti selalu kayak gitu, apalagi kalau ngeliat orang dia bagus mainnya apa gimana gitu, pasti gue kayak ngerasa diri gue down, gue nggak mungkin kayak dia gitu. Tapi kadang di hati kecil gue tuh ada semangat juga gitu loh, walaupun sedikit. Coba aja dulu gitu. Udah coba menjalanin berapa hari seleksi sampai akhirnya gue diterima buat masuk di Female FC ya. Terima kasih Female FC telah menerima aku menjadi bagian dari keluarga barunya. Seneng banget tuh aku di situ. Senangnya kenapa? Karena yang gue tahu tuh Female FC itu tim yang bagus loh di Depok, makanya gue kayak seneng gitu lah ya. Tapi serius, itu tim yang bagus di Depok dan itu benar-benar udah terkenal banget. Impian gue malah jatuhnya untuk masuk ke Female FC Depok. Sumpah itu impian gue banget. Ya udah, akhirnya berjalannya waktu, latihan sering, akhirnya deket lah sama teman baru, kenalan, punya teman baru lagi, keluarga baru lagi. Seneng banget. Di Female FC itu mayoritas anggotanya cewek semua, nggak ada cowoknya cuma pelatihnya aja sama official mungkin ya, sama asisten pelatih mungkin. Nah habis itu sering ikut turnamen. Di Female FC itu gue semakin berkembang, kedepannya semakin lebih baik lagi. Ya kayak gue seneng banget gitu, sampai gue bisa beli sepatu sendiri di futsal, dimana gue nggak pernah minta sama orang tua. Jadi ya gue mau nggak mau harus membiayakan semuanya sendiri dong. Dengan cara apa? Gue belum kerja sih emang, tapi kayak ya gue harus melakukan cara yang lain gitu loh. Gimana caranya gue biar bisa beli semuanya itu dengan uang gue sendiri. Ya udah, alhamdulillah rezeki nggak kemana, gue bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara gue sendiri, dengan hobi gue gitu. Gue bisa menghasilkan sedikit, seenggaknya bisa buktiin lah kalau apa yang udah gue pilih tuh yang gak disukain sama orang tua gue, bahkan keluarga gue, ya gue bisa bertanggung jawab gitu loh. Gue bisa tetap jalan walaupun gak disetujuin, walaupun gak didukung, karena gue masih bisa usaha sendiri sampai gue punya apa-apa ya dari hasil gue sendiri. Tapi kadang tuh di diri gue tuh kayak sedih juga ya. Sedihnya dimana kayak banyak orang, anak-anak lain yang didukung gitu loh, dia main futsal, dukung dari kecil, temenin latihan, sampai pernah satu kejadian tuh waktu Porda Depok ya, semua orang tuanya tuh pada datang buat nyemangatin karena mau tanding ke Bandung kalau nggak salah. Tapi yang nggak datang tuh kayak cuma orang tua gue doang gitu.
aduh di situ kayak hancur banget. Kayak gue ngelihat apa teman-teman gue yang lain sama orang tuanya, tapi gue enggak gitu. Tapi di situ tuh gue kayak ya udah sabar, mungkin belum waktunya gue buat buktiin kalau emang gue bisa berhasil di bidang ini. Ya udah gue tetap semangat, tetap jalanin terus sampai ya gue bisa lebih baik lagi. Gue bisa punya penghasilan dari sini yang bisa buktiin sedikit aja kok orang tua gue, sampai mereka ya udah mulai bisa nerima hobi gue ini gitu, dengan cara gue bisa buktiin ke mereka kalau gue bisa mempunyai penghasilan dari sini. Gue bisa merubah apa yang mereka pikirkan kalau tentang apa yang gue pilih itu tuh salah gitu, kayak gitu. Berjalannya waktu, gue harus tetap jalanin hobi gue harus bisa lebih baik lagi. Kayak gue mau sukses lah ya ibaratnya. Walaupun sebenarnya tuh kenapa gue bisa terkenal kayak sekarang, gue juga gak ngerti sama sekali kenapa gue bisa terkenal kayak sekarang. Karena dulu gue sama kayak semua orang biasa aja, bahkan sampai sekarang gue juga ngerasa gue biasa aja sama kayak kalian semua. Tapi gue juga gak ngerti kenapa gue bisa terkenal. Mungkin karena pemain futsal cantik gitu. Nggak cantik. Gue waktu awal-awalnya mah kayak seneng diberi pujian-pujianmu, seneng gitu. Sampai akhirnya tuh makin lama gue dengar kayak gitu tuh kayak ada yang buat gue sakit gitu. Kayak dia bilangnya gini, cantik doang mah percuma kalau misalnya skillnya nggak ada gitu. Nah dari situ tuh gue udah mulai kayak mikir, bener juga ya, dik doang dikenalnya tapi apa skillnya belum tentu ada. Aku sadar diri situ karena aku emang masih baru, belum bisa apa-apa, tapi aku udah terkenal. Orang tuh udah punya ekspektasi tinggi gimana aku bermain futsal, padahal mereka salah. Waktu aku awal-awal itu aku masih belajar sama sekali, masih belum bisa sepenuhnya buat main futsal, hanya sekedar just seneng nendang bola. Di situ aku mulai mikir kayak gue harus bisa lebih baik lagi, gue harus bisa buktiin omongan mereka yang bilang hanya modal cantik nggak punya skill. Gue harus bayar semua omongan itu. Dimana gue latihan terus, dimana ada tempat latihan gue ikut. Temen gue ngajak gue latihan jauh banget, Jakarta, di Bekasi, gue datengin buat latihan futsal. Gue namanya latihan futsal mau di mana sejauh apapun pasti gue datengin, karena emang gue niat dan gue semangat buat latihan. Kenapa gue mau di tempat jauh, di tim baru? Karena biar gue bisa temen baru, pengalaman baru, pelatih baru, ilmu baru, semuanya. Jadi gue tetap welcome, menerima latihan dimanapun gitu, jauh apapun. Gak mikir berapa waktu gue yang kebuang, materi gue yang kebuang, semuanya yang kebuang sia-sia apa gimana. Gue gak mikir ke situ. Gue mikirnya kayak ya udah gue harus cari ilmu. Ya kalau emang gue mau sukses, gue harus berani main jauh ibaratnya ya. Udah akhirnya mainlah gue jauh. Bahkan gue pernah juga main sampai ke Priuk cuma buat latihan futsal, dan itu latihannya malam. Dan lu bisa bayangin gue pulang malam juga dari Priuk itu langsung ke Depok. Terus gue semakin lama tuh ngerasa kayak perkembangan gue tuh lebih baik lagi. Jadi kayak makin lama gue makin punya banyak temen, dipercaya sama orang, percaya sama pelatih. Tapi ada juga pengalaman pahit gue guys. Nggak semuanya itu berjalan dengan lancar, senang, bahagia, enggak. Sorry sebelumnya. Kalau misalnya kalian pasti ada pertanyaan, pernah gak sih kak jadi cadangan mati? Atau kak apa langsung jadi pemain utama gini? Menurutku semua pemain hebat pasti pernah berada di cadangan, bahkan cadangan mati sekali. Aku pernah menjadi cadangan mati sekalipun. Kalau ditanya gimana perasaannya, ya sedih, sakit kayak. Tapi ya kalian harus sadar diri juga gimana kemampuan kalian, karena pelatih juga tahu apa yang harus dilakukan, tanggung jawabnya terhadap atasannya juga gitu. Yang gue pernah ya ampun nangis setiap hari cuma gara-gara gue jadi cadangan. Ya emang sedih banget. Hebatnya kayak lu udah pengen buktiin ke orang tua lu kalau lu tuh pengen bisa lebih baik lagi, bisa buktiin kalau
apa yang udah lu pilih tuh benar, bagus gitu. Untungnya sih gue punya teman-teman yang baik ya, yang dia mau ngasih masukan, ngasih saran, ngasih kritik, dan gue juga harus terima itu dan harus sadar. Walaupun awal-awalnya tuh gue kayak nggak terima, kayak kenapa sih dia malah percayanya sama pemain-pemain ini aja, kenapa nggak percaya juga gitu sama pemain yang lain, kenapa masih ragu gini, percuma dong kalau diajak gini kalau dia jadi cadangan gitu. Tapi lama-lama tuh gue juga mikir, ya udahlah, mungkin emang belum saatnya gue buat main, gue buat dipercaya sama pelatih itu. Jadi buat kalian yang jadi cadangan gitu, belum dipercaya sama pelatih, kalian sabar aja ya. Emang pasti bakal down, tapi nggak usah berlarut-larut downnya itu. Justru setelah itu kalian harus lebih semangat lagi, dimana kalian latihan lebih rajin lagi, lebih rutin lagi, untuk buktiin ke pelatih kalian yang udah ngejadiin kalian cadangan itu, bahwa kalian itu layak dan pantas, bahkan kalian bisa lebih baik dari pemain-pemain yang dia percaya sebelumnya. Kalian harus bisa buktiin itu. Bahkan buat teman-teman yang nggak disetujuin sama orang tuanya, kalau emang kalian benar-benar niat dan serius, dan kalian punya nekat atau kalian punya tekad, jalanin apa yang kalian udah pilih. Jalanin terus, seriusin, jangan setengah-setengah. Karena percuma kalau setengah-setengah, kalian udah nggak disetujuin sama orang tua. Pokoknya kalian harus pilih sama orang-orang yang suka ngeremehin kalian, ngerendahin kalian, bahwa kalian itu bisa lebih baik lagi. Terus langsung lanjut aja ke sepak bola ya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu, like dan komen, karena aku akan cerita tentang sepak bola aku di video aku selanjutnya. Jadi di sini aku hanya cerita dulu tentang sebelum aku main sepak bola aku ngapain aja, dan aku itu main sal. Aku udah ceritain semuanya kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau masih kaku, masih berantakan, semua maaf banget. Pokoknya itu pengalaman aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan semangat terus buat kalian yang sedang berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan membuktikan bahwa kalian layak dan bisa.